Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Guru Bahasa Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk membuat video presentasi ini. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Almira Rizky Ramadhani yang akan menjadi moderator pada presentasi kelompok 6. Topik presentasi yang akan kami bawakan hari ini adalah tentang poster yang telah kami buat, yakni poster dengan tema Dari Kenakalan Remaja. Tentunya saya tidak sendiri, karena ada anggota kelompok saya yang akan saya perkenalkan sebelum masuk ke topik presentasi. Yang pertama ada Yudia Natasha, yang kedua ada Andini Aurelia, yang ketiga ada Gwena Michela, dan yang keempat ada Kayla Lutfi, dan yang terakhir saya sendiri. Pada video presentasi kali ini, kami akan menjelaskan 5 subbab seputar hindari kenakalan remaja. Yang pertama ada penjelasan kenakalan remaja, yang kedua ada contoh kenakalan remaja, yang ketiga ada faktor penyebab, yang keempat ada solusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Siapkan diri kamu untuk berpetualang mendengar penjelasan dari kelompok kami ya. Kenakalan remaja atau juvenile delinquency adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, ataupun hukum dalam masyarakat oleh remaja, yaitu masa transisi antara anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Disebut perilaku menyimpang terhadap norma, antara lain seks pranikah di kalangan remaja, pengguguran, dan lain sebagainya. Perilaku ini dapat menimbulkan kerugian bagi diri pelaku sendiri dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menyebutkan contoh-contoh kenakalan remaja. Yang pertama ada tawuran. Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Yang kedua ada alkohol. Meminum alkohol tidak disarankan untuk remaja karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan remaja. Yang ketiga ada bullying. Bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus kepada seseorang yang dianggap lemah dan berdaya fisiknya terbatas. Yang keempat ada pergaulan bebas. Pergaulan bebas remaja adalah perwujudan sikap dan perbuatan remaja dengan tidak memperhatikan norma dan aturan yang berlaku. Yang kelima ada narkoba. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Yang terakhir yaitu yang keenam, merokok. Merokok pada masa remaja meningkatkan resiko kecanduan nikotin yang parah. Selain yang saya sebutkan tadi, ada banyak lagi jenis kenakalan remaja lainnya, mulai yang tidak terkait dengan hukum sampai yang terkait dengan hukum. Berikut beberapa contoh kenakalan yang melanggar hukum, seperti memakai dan mengedarkan obat-obatan terlarang, pelanggaran tata susila, aksi coret-coret dan perusakan vandalisme di tempat-tempat umum. Dan selanjutnya ada beberapa contoh kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum, seperti bolos sekolah, merokok atau mengonsumsi alkohol di bawah umur, kabur atau pergi dari rumah tanpa izin, keluyuran atau pergi berkelompok tanpa tujuan, bergaul dengan teman yang membawa pengaruh buruk. Kenakalan remaja dapat terjadi karena banyak faktor, seperti keluarga yang kurang kondusif, komunikasi antar keluarga yang kurang baik, serta kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dapat menjadi pemicu kenakalan remaja. Pergaulan dengan teman sebaya dan pengaruh dari lingkungan tempatnya berinteraksi setiap hari juga dapat mempengaruhi dirinya sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan Politbang Departemen Sosial tahun 2002 mengidentifikasikan bahwa kematangan emosi pada remaja yang masih
sangat labil merupakan salah satu contoh faktor terjadinya kenakalan remaja. Tidak matangnya emosi seseorang ditandai dengan meledaknya emosi di hadapan orang lain. Tidak dapat melihat situasi dengan kritis dan memiliki reaksi emosi yang tidak stabil. Di sini aku akan membacakan tips untuk menghindari kenakalan sebagai remaja. 1. Melibatkan diri dalam kegiatan yang positif. 2. Kembangkan hobi. Ini akan membantu kalian mengembangkan bakat atau membangun kepercayaan diri dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. 3. Komunikasi terbuka dengan orang tua. 4. Jalin persahabatan positif, hindari dengan teman yang mendorong ke hal negatif. 5. Hindari tekanan teman yang sebaya, contohnya berani mengatakan tidak dan tetapkan batasan. 6. Berpikir sebelum bertindak. Sebelum melakukan sesuatu, pikirkan konsekuensinya. 7. Jaga kesehatan mental diri seperti istirahat yang cukup dan berolahraga yang teratur. Menjadi remaja adalah masa yang penuh tantangan dan perubahan. Ada banyak tekanan dari teman sebaya, keinginan untuk mencoba hal-hal baru, dan rasa ingin tahu yang besar. Semua ini bisa membuat remaja rentan terhadap kenakalan. Tetapi jangan lupa, masa remaja juga masa yang penuh peluang. Dengan membuat pilihan yang tepat dan membangun hubungan yang kuat, kita dapat menghindari kenakalan dan menjalani masa remaja yang sehat dan positif. Terima kasih telah mendengar presentasi dari kelompok 6. Saya selaku moderator dan teman-teman saya pamit. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.